Tidak ada yang pernah membayangkan di jantung ibu kota Jakarta, kota yang dipoles sebagai etalase modernisasi Orde Baru, akan meledak sebuah tragedi politik yang mengguncang fondasi kekuasaan Presiden Soeharto. Pada pertengahan Januari 1974, jalan-jalan utama yang biasanya ramai oleh deru kendaraan mendadak berubah menjadi lautan massa, kobaran api, dan dentuman gas air mata. Demonstrasi mahasiswa yang mulanya teratur seketika bergeser menjadi kerusuhan sosial paling berdarah di awal rezim Orde Baru. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Malari, singkatan dari Malapetaka 15 Januari. Peristiwa ini bukan sekedar kerusuhan jalanan, melainkan titik balik dalam hubungan antara kekuasaan, mahasiswa, dan rakyat. Malari menjadi penanda bahwa pembangunan Orde Baru yang dielu-elukan sebagai jalan menuju kemakmuran ternyata menyembunyikan bara ketidakadilan yang mencekik. Dari balik asap ban terbakar, teriakan mahasiswa, dan pecahan kaca toko yang dijarah, tersibak wajah asli kekuasaan yang rapuh oleh intrik politik dan tajamnya jurang sosial pada masa itu. Sejatinya benih tragedi Malari sudah disemai jauh sebelum Januari tahun 1974. Sebelum itu, di era Soekarno, Indonesia berada dalam pusaran krisis yang sangat berat dan brutal. Inflasi meroket hingga mencapai 600%, harga kebutuhan pokok melonjak, dan proyek-proyek bergengsi yang megah justru makin membebani keuangan negara. Di saat yang sama, utang luar negeri semakin menumpuk, sementara produksi dalam negeri terhambat karena ekonomi lebih banyak dipakai untuk urusan politik luar negeri daripada membangun kebutuhan rakyat. Akibatnya, dasar ekonomi rapuh dan meninggalkan beban berat bagi siapa saja yang menggantikan Soekarno. Ketika Soeharto naik tahta pada 27 Maret 1968 menggantikan Soekarno, ia datang membawa satu janji yang besar, yaitu menata ulang ekonomi Indonesia yang porak-poranda setelah bertahun-tahun didera inflasi tinggi, kelangkaan barang, dan utang yang kian hari kian menumpuk. Untuk mewujudkan janji itu, ia butuh sokongan dari luar negeri. Soeharto tahu, tanpa modal dan kepercayaan dunia internasional, ekonomi Indonesia akan tetap berjalan di tempat. Karena itulah, langkah pertama yang ia lakukan adalah membangun kembali keyakinan dunia terhadap Indonesia. Rezim Orde Baru segera mengirim sinyal bahwa negara ini telah meninggalkan politik lama yang penuh ketegangan dan kini memilih jalur pembangunan. Sikap anti-barat yang dulu dikobarkan Soekarno diganti dengan diplomasi yang ramah pada dunia usaha global. Sebenarnya, sinyal perubahan arah itu sudah muncul setahun lebih awal. Pada tahun 1967, lahirlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yaitu UU PMA, nomor 1 tahun 1967. Secara formal, aturan itu disahkan saat Soekarno masih presiden. Tetapi inisiatif dan arah kebijakan jelas datang dari Soeharto dan para teknokrat Orde Baru yang sudah menguasai roda pemerintahan sejak keluarnya Super Semar. Dengan kata lain, meski nama Soekarno masih tercantum, UU tersebut sesungguhnya adalah bagian dari agenda Orde Baru untuk membuka pintu bagi kapital internasional. UU itu menjanjikan banyak kemudahan. Investor asing diberi hak untuk memiliki saham mayoritas, dijamin keamanannya, bahkan diberikan fasilitas bebas pajak di tahun-tahun awal operasi. Aturan itu jauh berbeda dari masa sebelumnya dan menjadi magnet bagi perusahaan asing. Tidak hanya itu, Orde Baru juga mendekati lembaga keuangan internasional. Soeharto mengirim tim ekonominya, yang kelak dijuluki Mafia Berkeley, untuk merundingkan penghapusan embargo dan menggalang dukungan dari Bank Dunia, IMF, serta negara-negara barat. Pada tahun 1967 pula, lahirlah IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia, sebuah konsorsium negara donor yang dipimpin Belanda. Dari sinilah arus pinjaman dan bantuan mengalir, memperkuat sinyal bahwa Indonesia kembali dipercaya. Dengan fondasi itu, Soeharto lalu menggelar pameran pembangunan. Investor asing diundang masuk melalui proyek-proyek strategis, pertambangan minyak dan gas, perkebunan besar, hingga industri manufaktur. Perusahaan raksasa seperti Freeport dari Amerika mendapat konsesi menambang emas dan tembaga di Papua,
Pada 1967, sebuah kontrak yang menjadi simbol betapa jauh Orde Baru membuka diri pada kapital asing. Jepang yang waktu itu menjadi pemain terbesar berikutnya. Lewat diplomasi ekonomi, Jepang menyepakati proyek-proyek industri otomotif, tekstil, dan elektronik. Investasi ini tidak datang begitu saja. Soeharto secara aktif memberi jaminan stabilitas politik dan keamanan, memastikan bahwa kerusuhan atau nasionalisasi ala Soekarno tidak akan terulang. Bahkan, aparat militer dilibatkan untuk mengamankan jalannya investasi, sehingga para investor merasa dilindungi. Semua langkah itu, dari membuat payung hukum, merangkul lembaga internasional, hingga memberi jaminan keamanan, adalah cara Soeharto menggiring modal asing masuk. Hasilnya, Indonesia yang baru saja nyaris bangkrut, dalam hitungan tahun saja menjelma menjadi lahan yang diperebutkan korporasi global. Namun, di balik gegap gempita pembangunan dengan janji menyundul langit, pelan-pelan mulai tampak wajah lain dari arus investasi tersebut. Keuntungan besar dari proyek-proyek itu ternyata tidak jatuh ke tangan rakyat, melainkan masuk kantong segelintir pribadi elit yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Para pejabat tinggi dan pengusaha kroni meraup kekayaan, sementara rakyat kecil tetap harus berjibaku dengan harga-harga yang melambung, gaji yang tak cukup, dan kemiskinan yang seolah tak ada ujungnya. Kesenjangan sosial pun semakin terasa mencolok. Pasar-pasar yang didominasi oleh pedagang kecil dibombardir oleh barang-barang Jepang yang lebih murah, lebih canggih, dan lebih menarik, sehingga produk-produk lokal terpinggirkan perlahan-lahan. Para pedagang kecil dan industri rumahan tak kuasa bersaing, membuat jurang antara rakyat kecil dan kelompok mapan semakin lebar. Situasi ini kian diperparah oleh aroma busuk dari balik dinding istana, yaitu kabar tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mulai berhembus kencang. Cerita-cerita beredar bagaimana proyek-proyek besar yang digadang-gadang untuk membangun bangsa justru berubah menjadi ladang basah bagi segelintir pejabat dan kroninya, sementara rakyat tetap bergulat dengan kesulitan hidup. Dalam obrolan warung kopi hingga perbincangan di ruang kelas, kekecewaan itu makin lantang dibicarakan. Perlahan, rakyat mulai merasa bahwa pembangunan hanyalah nama lain dari pesta pora segelintir orang, sementara mayoritas hanya jadi penonton. Di tengah kekecewaan rakyat yang kian menumpuk, suara protes perlahan bergeser ke kampus-kampus. Mahasiswa yang sejak 1966 pernah menjadi sekutu Soeharto dalam menumbangkan Soekarno, mulai bersuara lantang. Mereka merasa dikhianati oleh jalannya pemerintahan. Orde Baru yang dulu dijanjikan sebagai pembawa harapan, kini dianggap melenceng jauh dari cita-cita awal. Bukan lagi berpihak kepada rakyat, melainkan berubah menjadi mesin yang melayani kepentingan modal asing dan kroni-kroninya. Diskusi-diskusi di kampus pun semakin panas. Kata-kata seperti imperialisme ekonomi kembali menggema, dan Jepang dijadikan simbol dari ketergantungan yang dianggap memalukan. Bagi mahasiswa, sungguh ironis bahwa bangsa yang baru saja merebut kemerdekaan kini harus tunduk kepada modal asing dengan wajah baru. Ketegangan itu mencapai titik baru ketika tersiar kabar bahwa Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, akan melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada awal 1974. Bagi mahasiswa, kabar ini bukan sekadar agenda diplomasi, melainkan bukti paling telanjang bahwa pemerintah Orde Baru telah menempatkan Indonesia di bawah bayang-bayang Jepang. Mereka melihat kedatangan Tanaka sebagai tanda bahwa kepentingan investor asing jauh lebih diprioritaskan daripada aspirasi rakyat. Dari sinilah diskusi di kampus bertransformasi menjadi rencana nyata. Selebaran mulai dicetak, spanduk-spanduk bertuliskan slogan perlawanan disiapkan, dan forum-forum mahasiswa ramai membicarakan strategi aksi. Bagi mereka, kedatangan Tanaka bukan hanya momen untuk menolak Jepang, melainkan juga kesempatan untuk mengingatkan Soeharto bahwa Orde Baru telah menyimpang dari janji awalnya. Hari itu memang belum tiba, tetapi bara sudah menyala. Situasi hanya menunggu satu percikan kecil untuk menjelma menjadi api yang sangat besar. Puncaknya terjadi pada tanggal 14 Januari, sehari sebelum Tanaka mendarat di Jakarta.
Jalan-jalan di ibu kota dipenuhi lautan mahasiswa yang membawa spanduk bertuliskan "Ganyang asing, berantas korupsi, dan turunkan harga". Suasananya masih relatif damai, seperti parade penuh semangat, tetapi ketegangan terasa menebal. Aparat keamanan berjaga ketat di setiap persimpangan, berdiri kaku dengan tatapan waspada, seolah setiap detik bisa berubah menjadi percikan api. Keesokan harinya, 15 Januari 1974, firasat buruk itu benar-benar pecah menjadi kenyataan. Sejak pagi, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergerak menuju pusat kota bertepatan dengan kedatangan Tanaka. Mereka tidak datang untuk membuat onar, melainkan membawa semangat idealisme, menolak ketergantungan pada modal asing dan dominasi Jepang yang dianggap merampas kedaulatan ekonomi bangsa. Poster-poster diangkat tinggi, orasi bergema di jalanan, keyakinan bahwa suara mahasiswa adalah suara rakyat semakin menyala di dada mereka. Namun, di balik poster-poster itu, ada bara yang lebih dalam. Mahasiswa tidak hanya marah pada dominasi Jepang, tetapi juga pada wajah Orde Baru yang kian dipenuhi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagi mereka, kedatangan Tanaka hanyalah simbol dari pemerintahan yang sudah terlalu tunduk pada modal asing. Sementara rakyat kecil tetap digencet harga-harga yang naik, kesenjangan yang melebar, dan pejabat yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Itulah bahan bakar sejati dari kemarahan yang tak terbendung, menunggu percikan kecil untuk menyala. Namun, suasana damai itu tidak bertahan lama. Ketika barisan massa mendekati pusat kota, aparat sudah berjaga dengan kawat berduri dan kendaraan lapis baja. Tegangan udara makin kental. Saling balas kata-kata keras berubah menjadi saling tantang, hingga sebuah lemparan batu melayang ke udara. Saat itu pula garis tipis antara protes dan kerusuhan pecah. Gas air mata ditembakkan membabi buta, pentungan aparat menghantam tubuh-tubuh muda yang berlari, dan teriakan perlawanan berganti jerit kesakitan. Kekacauan di jalan memberi ruang bagi gelombang baru. Kerumunan besar yang awalnya mahasiswa perlahan bercampur dengan warga kota, preman, hingga kelompok oportunis. Mereka melihat peluang di tengah kegaduhan. Dari sinilah arah massa berubah liar, tak lagi sekadar aksi protes. Api pertama menyala ketika sebuah mobil buatan Jepang disulut, seakan menjadi tanda dimulainya ledakan sosial yang lebih besar. Dalam hitungan jam, kobaran api menjalar ke ratusan kendaraan lain. Asap hitam mengepul menutup langit Jakarta. Toko-toko di Senen glodok hingga Tanah Abang digeruduk. Pintu besi dijebol, etalase hancur, barang-barang dijarah. Apa yang semula idealisme mahasiswa berubah menjadi amukan sosial bercampur kerakusan sesaat. Gedung-gedung kaca yang baru dibangun pun tidak kuasa melawan, memantulkan cahaya oranye dari kobaran api yang melahap kota. Perdana Menteri Jepang, Tanaka, yang datang dengan maksud mempererat hubungan dagang, justru menyaksikan pemandangan mencekam. Ia dikabarkan pucat pasi, dijaga ketat agar tidak terkena imbas amarah massa. Bagi seorang tamu negara, sambutan itu bukan karpet merah, melainkan kobaran api dan amukan jalanan. Di ruang-ruang kekuasaan, kepanikan memuncak. Telepon berdering tanpa henti, laporan kerusuhan masuk dari segala penjuru, dan Presiden Soeharto murka melihat ibu kota lumpuh hanya dalam hitungan jam. Tentara segera dikerahkan. Truk-truk militer melintas, pasukan bersenjata lengkap turun ke jalan dan jam malam diberlakukan. Jakarta yang biasanya berdenyut sebagai pusat perdagangan, malam itu berubah menjadi kota mati yang mencekam. Bagi warga biasa, malam itu seperti neraka yang turun ke bumi. Jakarta yang baru saja berusaha menampilkan wajah modern dengan gedung-gedung menjulang, mendadak tersungkur kembali ke wajah lamanya. Kota penuh kerusuhan, penuh asap, penuh ketakutan. Namun di balik semua itu jelas terlihat, kerusuhan bukan semata-mata soal kedatangan Tanaka. Ia hanyalah pemicu. Bahan bakarnya adalah rasa sakit hati rakyat atas ketidakadilan, atas KKN yang menjalar di lingkar kekuasaan, atas jurang yang kian lebar antara istana dan rakyat jelata. Malam itu, amarah yang lama terpendam akhirnya menemukan jalannya ke jalanan. Mencari penyebab malari sama sekali bukan perkara sederhana. Sejak awal, peristiwa ini diperdebatkan dari berbagai sudut pandang.
dan setiap versi membawa narasinya sendiri. Dari perspektif mahasiswa, Malari adalah letupan kemarahan terhadap ketidakadilan ekonomi, korupsi, dan ketergantungan pada Jepang. Mereka mengklaim telah merencanakan aksi damai, dan kerusuhan justru terjadi setelah masa non-mahasiswa bergabung serta aparat gagal mengendalikan situasi. Namun, versi pemerintah berbeda. Rezim Orde Baru menyebut Malari sebagai hasil provokasi, unsur subversif yang ingin menjatuhkan negara. Narasi ini menguntungkan bagi Soeharto, karena dengan menyebut adanya dalang gelap, ia bisa menyingkirkan lawan-lawan politiknya sekaligus menekan gerakan mahasiswa. Rumor yang beredar di balik pecahnya Malari jauh lebih rumit daripada sekadar ledakan protes mahasiswa. Banyak kalangan meyakini kerusuhan itu bukan murni hasil kemarahan massa, melainkan juga bagian dari pertarungan elit di lingkaran Orde Baru. Sebagian menuding Jenderal Sumitro, Pangkop Kamtib yang kala itu sedang naik daun, sengaja bersikap longgar. Ia diduga membiarkan gelombang protes meluas dengan harapan situasi itu bisa memperlemah posisi rivalnya, yaitu Ali Murtopo. Sebaliknya, ada pula yang percaya bahwa justru Ali Murtopo lah yang menggoreng keadaan. Dengan jaringannya di lapangan, ia dianggap sengaja membiarkan api kerusuhan menyala agar Sumitro dipandang gagal mengendalikan keamanan, sekaligus menjatuhkan pengaruhnya di mata Soeharto. Apapun versi yang benar, yang jelas kebenaran tentang Malari sengaja dikaburkan. Pemerintah tidak pernah mengakui adanya kesalahan struktural dalam pembangunan ekonomi atau kebijakan modal asing. Yang disalahkan adalah aktor-aktor politik dan mahasiswa yang dianggap terlalu radikal. Bagi korban, baik yang kehilangan keluarga maupun harta benda, perdebatan elit ini terasa absurd. Mereka menanggung luka, sementara kebenaran justru ditutup-tutupi oleh propaganda penguasa. Catatan resmi menyebutkan 11 orang tewas, lebih dari 300 luka-luka, dan sekitar 800 orang ditahan. Sementara kerugian material akibat pembakaran dan penjarahan mencapai miliaran rupiah. Malari pun tercatat bukan hanya sebagai tragedi kerusuhan, melainkan juga tragedi kebenaran yang dipelintir oleh kepentingan politik.